tunduknya api, angin, air, dan tanah. Refleksi sufistik tentang Khalifah Badiji Jailani sebagai alam makolano. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Darinya segala sesuatu berasal dan kepadanya segala sesuatu akan kembali. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, sang pembawa cahaya kenabian yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Di sepanjang perjalanan sejarah manusia, Allah senantiasa menghadirkan hamba-hamba pilihan-Nya. Mereka tidak dikenal karena kekuasaan dunia, tidak pula karena kemegahan istana, melainkan karena kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah para kekasih Allah, para wali yang hidupnya menjadi cermin rahmat ilahi bagi manusia dan alam semesta. Dalam pandangan para pencinta tasawuf, terdapat keyakinan bahwa pada setiap zaman Allah menempatkan seorang hamba pilihan yang menjadi poros spiritual kehidupan. Sosok yang oleh sebagian kalangan disebut sebagai kutub, yakni pusat rohani yang menjadi tempat mengalirnya rahmat dan kasih sayang Allah kepada makhluknya. Tunduknya api, angin, air, dan tanah pada sang Khalifah Badiji Jailani, sebuah kenyataan bahwa makom karamah beliau di sisi Allah yang terpilih sebagai alam makolano, pusat alam semesta. Begitu nyatanya Nur Muhammad pada diri beliau, sehingga seluruh tubuh beliau bercahaya, intan permata, zamrud manikan, seperti bulan purnama 14 malam, menjadi sebuah landasan beliau. Sang Khalifah Badiji Jailani adalah wali kutub yang memimpin di akhir zaman abad 21. Dianggap sebagai kekasih Allah yang paling dekat, memiliki ilmu mendalam, dan menjadi perantara spiritual untuk menyelesaikan urusan umat di dunia. Sang Khalifah Badiji Jailani mendapatkan rahmat yang khusus dari Allah, sehingga ilmu yang beliau ajarkan adalah ilmu laduni, sebagaimana firman Allah, fawajada abdam min ibadina innahu rahmatan min indina wa alamnahu min ladunna ilma. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang dari hamba-hamba kami yang telah kami anugerahi rahmat kepadanya dari sisi kami. Kami telah mengajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Al-Kahfi ayat 65. Kedudukan tertinggi Khalifah Badiji Jailani di sisi Allah, Maqamil al-A'la, dan mendapatkan rahmat dari sisi Allah. Inilah cahaya kenabian, kewalian, hikmah, atau kedekatan khusus dengan Allah. Mengetahui akan rahasia dirinya Allah, tajalli zat. Khalifah Badiji Jailani menguasai ilmu laduni, yaitu ilmu yang Allah ajarkan secara langsung kepadanya, berupa pengetahuan tentang hikmah dan rahasia takdir yang tidak diketahui manusia pada umumnya, berupa suatu karomah yang mampu bermusyahadah, berintai-intai dengan Allah. Inilah suatu bentuk kecintaan Allah kepada Khalifah Badiji Jailani sebagai wali Allah kutub akhir zaman yang menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi, serta menjadi pusat dan tumpuan spiritual di muka bumi, di mana pandangan dan doanya
senantiasa menjadi penghubung antara makhluk dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesibukan Khalifah Badiji Jailani sebagai alam makolano, pusat alam, beliau juga membantu mengurus dan menyelesaikan urusan umat, baik secara lahiriah maupun batiniah, serta penyebar rahmat dan kebaikan, menjadi teladan akhlak yang sempurna dan menyebarkan kebahagiaan buat umat manusia. Khalifah Badiji Jailani memiliki karomah yang sangat luar biasa, seperti yang dialami para nabi dan para rasul, yang dinamakan keramat, memiliki tempat khusus, mukarribun, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mampu bermusyahadah, berintai-intai dengan Allah, sehingga yang nyata adalah bakillah, lenyap pada Allah. Sebuah gelar Khalifah Badiji Jailani datang dari langit untuk menjalankan tugas Allah di muka bumi ini. Risalah Allah, sebagaimana Allah berfirman dalam hadis qudsi, siapa yang memusuhi waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku beribadah kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan hambaku senantiasa beribadah dengan amalan sunnah, sehingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Aku menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya, menjadi tangan yang dia menyentuh dengannya, menjadi kaki yang dia berjalan dengannya. Jika dia memohon kepadaku, pasti akan aku berikan. Dan jika dia minta ampun kepadaku, niscaya akan ku ampuni. Dan jika dia minta perlindungan kepadaku, niscaya aku lindungi. HR Bukhari. Beberapa peristiwa penting terjadi sesuai karomah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Khalifah Badiji Jailani. Terjadi pada saat ada yang sakit liver dari kebun sirih. Hanya lewat video call, sang Khalifah Badiji Jailani membuat air karomahnya dengan membacakan ayat suci Allah dan meniupkan lewat media video call. Seketika air itu bergetar dan orang itu sembuh setelah minum air karomah tersebut. Pun terjadi pada seorang wanita dari Dufa-Dufa Ternate, Maluku Utara, yang kena ilmu hitam dari mantan suaminya, pun sekejap hilang dan sembuh dengan air karomahnya sang Khalifah Badiji Jailani. Juga terjadi pada Fatimah dan Alexis yang sembuh sakitnya berkat air yang dibuat dari jarak jauh lewat media elektronik telepon seluler yang mengalirkan energi dan karomah air mustajabnya sang Khalifah Badiji Jailani. Dan masih banyak lagi peristiwa syiar kesembuhan air mustajabnya sang Khalifah Badiji Jailani yang dilakukan tanpa pamrih dan tidak memungut biaya apapun dari orang-orang yang memerlukan pertolongannya. Demikianlah syiar sang Khalifah Badiji Jailani yang senantiasa mengajak umat untuk selalu ingat dan yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa Allah tidak pernah membiarkan bumi ini kosong dari hamba-hamba pilihannya. Mereka hadir bukan untuk dimuliakan manusia, tetapi untuk mengingatkan manusia agar kembali memuliakan Allah. Mereka bukan tujuan, melainkan penunjuk jalan menuju Sang Maha Tujuan. Apabila pada diri Khalifah Badiji Jailani tampak rahmat, hikmah, karomah, dan kasih sayang yang menghidupkan hati manusia, maka semua itu adalah bukti kebesaran Allah yang menampakkan tanda-tanda kekuasaannya melalui hamba yang Dia kehendaki.
Sebab seorang wali sejati tidak pernah mengajak manusia kepada dirinya, melainkan mengajak manusia mengenal Tuhannya. Maka janganlah mata hanya terpaku pada karomah, tetapi lihatlah kepada zat yang menganugerahkan karomah. Janganlah hati berhenti pada sosok, tetapi teruslah berjalan menuju Allah. Karena di sanalah akhir dari sebuah pencarian, puncak dari segala makrifat, dan tujuan dari seluruh perjalanan rohani. Sebagaimana matahari menerangi bumi tanpa meminta bayaran, demikian pula seorang wali menyebarkan kasih sayang kepada manusia tanpa mengharapkan balasan. Dialah Sang Khalifah Badiji Jailani. Pada akhirnya hanya Allah yang mengetahui hakikat kedudukan seorang hamba di sisinya. Manusia hanya mampu melihat amal, akhlak, perjuangan, dan jejak kebaikan yang ditinggalkannya. Adapun rahasia kewalian, makom, dan kedekatan seorang hamba dengan Allah adalah urusan yang berada dalam ilmu Allah semata. Namun bagi mereka yang mengenal perjalanan hidup Khalifah Badiji Jailani, beliau dipandang sebagai sosok yang mendedikasikan hidupnya untuk dakwah, pengabdian, kepedulian kepada sesama, serta mengajak manusia untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehadirannya menjadi pengingat bahwa kemuliaan sejati bukanlah pada kedudukan duniawi, melainkan pada ketakwaan dan penghambaan kepada Allah. Jika ada warisan terbesar yang ditinggalkan oleh Khalifah Badiji Jailani, maka warisan itu bukanlah harta benda, melainkan ajakan untuk mencintai Allah, memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyayangi sesama manusia, menolong yang lemah, dan menjadikan hidup sebagai jalan pengabdian kepada Sang Pencipta. Dan apabila nama Khalifah Badiji Jailani tetap dikenang, maka semoga yang dikenang bukan sekedar sosoknya, melainkan nilai-nilai kebaikan, kasih sayang, pengabdian, dan kecintaan kepada Allah yang beliau ajarkan kepada umat. Karena manusia akan berlalu, tetapi amal saleh dan jejak kebaikan akan terus hidup sepanjang zaman. Laksana pelita yang menyala di tengah malam, Sang Khalifah Badiji Jailani berusaha menerangi tanpa meminta pujian. Laksana pohon yang rindang, beliau berusaha memberi manfaat tanpa memilih siapa yang berteduh di bawah naungannya. Dan laksana mata air yang jernih, Sang Khalifah Badiji Jailani berusaha mengalirkan kebaikan tanpa mengharap balasan selain ridho Allah. Jika ada yang memuji Sang Khalifah Badiji Jailani, maka sesungguhnya pujian itu kembali kepada Allah yang telah menanamkan kebaikan dalam hati hambanya. Jika ada yang mencintai beliau, maka cinta itu lahir karena nilai-nilai kebaikan yang Sang Khalifah Badiji Jailani perjuangkan. Dan jika ada yang mengenang beliau, semoga yang dikenang adalah akhlak, pengabdian, dan ajakan beliau untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita tidak hanya mengagumi para kekasih Allah, tetapi juga meneladani akhlak, keikhlasan, kesabaran, dan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan akhir perjalanan rohani bukanlah mencari karomah, melainkan mencapai keridaan Allah dan kembali kepadanya dengan hati yang bersih. Summa illa ruhi Khalifah Badiji Jailani. Al-Fatihah. Subhasailillah. Jauh malamo-lamo, terima sembahku,
sebesar-besarnya kekasih Allah. Kapitalau Badiji Jailani, sang khalifah dari Jazirah Al-Muluk, Maluku Utara, Indonesia. Kiranya kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, 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 ya Rabbal Alamin.